Ya, komentar Federasi Sepak Bola Vietnam soal banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Media China mengatakan sepak bola Indonesia dulu lemah, sekarang berkembang pesat. Dan yang terakhir, pandangan publik Vietnam soal horornya Gelora Bung Karno, markas timnas Indonesia disebut sebagai panci panas. Simak selengkapnya hanya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama. Ya, Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, Tran Am Thu, turut memberikan komentar terkait banyaknya pemain naturalisasi timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia terus memperkuat diri menjelang melawan Vietnam. Yang terbaru, tim asuhan Sinteyong ketambahan 4 pemain naturalisasi. Mereka adalah Tom Hye, Jay Itses, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Choaon. Nama-nama tadi lalu turut diberikan kesempatan oleh Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Vietnam. Belum lama ini, Tran Am Thu memberikan komentar terkait banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Menurutnya, hal tersebut merupakan wujud dari keseriusan skuad Garuda untuk menghadapi Vietnam. Belakangan ini, timnas Indonesia bertambah menjadi sekitar 10 pemain naturalisasi untuk persiapan menghadapi Vietnam. Terlihat mereka sangat bertekad, apalagi mengingat tim Vietnam juga banyak mengalami cedera, kata Tran Am Thu. Ya, meski begitu, Tran Am Thu menegaskan pihaknya tidak gentar melawan timnas Indonesia. Tran Am Thu berharap timnas Vietnam dapat meraih poin penuh untuk menjaga asa melaju ke babak selanjutnya. Jadi hasil dari 2 pertandingan mendatang dengan Indonesia akan menentukan banyak hal mengenai hal ini, ujarnya. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, kekuatan timnas Indonesia menjelang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam menjadi sorotan publik negeri tirai bambu China. Kekuatan timnas Indonesia tidak hanya mengejutkan publik Asia Tenggara, tapi juga seluruh Asia yang kali ini dirasakan publik China. Ya, secara khusus publik China lewat satu media lokalnya yang bernama 163.com mengomentari kekuatan timnas Indonesia menjelang duel melawan Vietnam. Publik negeri tirai bambu itu terkejut dengan pesatnya perkembangan sepak bola Indonesia yang diprediksi bakal menyulitkan negara-negara kuat Asia. Vietnam yang dipandang sebagai tim terkuat Asia Tenggara pun dinilai tidak akan sanggup menghadapi kekuatan skuad Garuda saat ini. Media China ini tak bisa menampik pesatnya perkembangan sepak bola tanah air yang dulunya bahkan sangat mereka rendahkan. Ya, laman 163 menyinggung karir Zheng Cheng yang sempat menjadi andalan Persebaya Surabaya di kompetisi domestik saat usianya baru 20 tahun. Menurut mereka, hal tersebut menunjukkan betapa lemahnya level sepak bola Indonesia kala itu sampai semua kini berbanding terbalik. Ya, peran Sinteyong pun disinggung. Pelatih asal Korea Selatan itu sukses membuat timnas Indonesia memperbaiki peringkat FIFA. Kemudian berhasil mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar Piala Asia pada edisi 2023. Ya, salah besar kalau mengabaikan Indonesia. Dulu Indonesia merupakan tim pertama di Asia yang mengikuti Piala Dunia dengan nama Hindia Belanda. Sepak bola sudah mengakar di negeri ini sejak lama. Namun tim Indonesia tidak pernah mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Mereka bahkan termasuk kelompok terlemah di benua itu. Dan pada tahun 2005, Zheng Cheng, seorang penjaga gawang yang tidak mendapat tempat di Tiongkok, saat itu yang menjadi kekuatan utama klub Surabaya Indonesia saat bermain dengan status pinjaman. Bayangkan saja, kiper berusia 20 tahun yang menjadi andalan klub Indonesia. Ini menunjukkan betapa lemahnya level sepak bola tanah air waktu itu, kata media tersebut. Namun tingkat Indonesia telah membaik dalam beberapa tahun terakhir. Jadi memang sejak pelatih Sinteyong menjabat pada 2020, peringkat tim Indonesia naik 30 peringkat. Mereka pun untuk pertama kalinya memasuki babak 16 besar Piala Asia 2023. Dan yang jelas sepak bola Indonesia sedang mengalami perkembangan yang luar biasa, ujarnya. Dan informasi bola yang terakhir, ya, Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK mendapatkan julukan baru menjelang duel panas antara timnas Indonesia melawan Vietnam.
Kurang dari sepekan lagi, dua rival abadi di kawasan ASEAN akan saling bentrok. Ya, timnas Indonesia akan menantang sang musuh bebuyutan, yakni Vietnam. Dua tim tersebut akan saling sikut dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nantinya, keduanya akan saling berhadapan dalam dua laga sekaligus. Ya, skuad Garuda mendapatkan keuntungan pada pertemuan pertama dalam laga perdana nanti. Tim besutan Sintayong tersebut akan bertindak sebagai tuan rumah terlebih dulu. Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta akan menjadi markas utama skuad Garuda untuk menantang Golden Star Warriors. Laga tersebut akan berlangsung pada Kamis 21 Maret mendatang. Ya, menariknya aura dari stadion legendaris di tanah air tersebut tidak dapat berbohong sebab kubu Vietnam justru sudah ketar-ketir menjelang menginjakkan kaki ke stadion tersebut. Bahkan salah satu penggawa Golden Star Warrior yakni Dodo Imam mengakui betapa horornya markas tim merah putih itu. Vietnam akan kesulitan melawan Indonesia di dua pertandingan berikutnya, khususnya ketika harus berbaris di Stadion Bung Karno. Kata Duiman, ya, kini publik negeri Naga Biru juga punya julukan tersendiri untuk stadion berkapasitas kurang lebih dari 78.000 orang tersebut. Salah satu media lokal Vietnam yakni Soha menyoroti duel panas mendatang. Menurut mereka, Asnawi, Mangku Alam Bahar dan kawan-kawan akan sangat diuntungkan nantinya. Bermain di Stadion Bung Karno itu dinilai menjadi keuntungan besar bagi tim Indonesia pada leg pertama, tulis Soha dalam laporannya. Di lain sisi, hal ini jelas merupakan sebuah mara bahaya bagi Philippe Rosier dan anak asuhnya. Pasalnya mereka akan bermain di hadapan 78.000 pendukung setia Garuda. Saking horornya, media tersebut memberikan julukan tersendiri bagi SUGBK. Menurut Soha, SUGBK selayaknya sebuah panci panas yang siap melucuti semangat Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan. Hal itu dikarenakan banyaknya tekanan yang hadir dari para supporter nantinya. Pasalnya, panci panas berkapasitas hingga 80.000 supporter ini selalu memberikan tekanan besar kepada lawan termasuk timnas Vietnam, kata media tersebut. Sementara itu, timnas Indonesia juga punya satu modal penting lain menjelang bentrok dengan sang musuh abadi. Ya, tim Merah Putih sebelumnya sukses menaklukkan Golden Star Warriors pada ajang Piala Asia kemarin yang berlangsung pada Januari lalu. Pada pertemuan tersebut, tim negeri Naga Biru tidak berkutik di hadapan Sandy Walsh dan kawan-kawan, dan tim besutan Sintayong memenangi laga itu dengan skor 1-0 lewat gol tunggal Asnawi Mangku Alam.